Pada Januari tahun 2023, Cha adalah top male influencer in fashion pada tahun 2022 dan satu-satunya pria yang masuk dalam top 10 influencer dengan EMV $82.50 juta, seperti yang dilaporkan oleh Lefty. Su Ae memulai karirnya di televisi, tapi setelah peran pelariannya di A Family 2004, dia menjadi terkenal sebagai aktris terkemuka di film, terutama di Sunny 2008 dan Midnight FM 2010. Dia juga muncul dalam melodrama televisi populer Emperor of the Sea 2004 atau Saturday's Promise 2011, Queen of Ambition 2013, dan Mas 2015. Pada tahun 2016, ia membuat comeback drama komedi romantis di KBS 2, A Sweet Stranger and Me. Su Ae hampir menjadi anggota grup idola K-pop. Baru lulus SMA, seorang agen rekaman mendekati gadis cantik di jalan di daerah Apgujeong yang trendy. Dia menghabiskan 6 bulan dalam latihan yang melelahkan. Su Ae hampir menjadi anggota grup idola K-pop. Baru lulus SMA, seorang agen rekaman mendekati gadis cantik di jalan di daerah Apgujeong yang trendy. Dia menghabiskan 6 bulan dalam latihan yang melelahkan. Saya beruntung bisa berakting. Su Ae membuat debut layar kecilnya pada tahun 2002 dalam drama Satu Babak di MBC, kemudian membintangi Love Letter, Merry Go Round, dan April Kiss. Dia menjadi terkenal setelah membintangi drama sejarah hit tahun 2004 Emperor of the Sea, yang diekspor ke negara-negara Asia lainnya, Amerika Selatan dan Timur Tengah, memperkenalkan Su Ae ke khalayak internasional yang lebih luas. Dengan kecantikannya yang klasik dan citranya yang lugu dan elegan, Su Ae mendapatkan julukan Ratu Air Mata karena pengambilan melodramanya yang diterima dengan baik. Tapi dia mengubah citra itu dalam film komedi romantis 2007 Two Outs in the Nin Ining berlawanan dengan Lee Jung Jin, berperan sebagai wanita lajang berusia 30 tahun yang bermulut kotor, acak-acakan, dan letih yang berjuang dengan hidup dan cinta. Su Ae sebenarnya dikenal karena suaranya yang serak dan netral, yang membantu penampilan tomboynya terasa begitu alami. Tapi suaranya tidak selalu menjadi nilai tambah. Dia berkata, "Saya telah diberitahu berkali-kali bahwa suara saya akan merusak karir saya. Ketika saya pertama kali memulai, banyak pemirsa memposting komentar online bahwa mereka mengubah saluran karena cara saya berbicara. Itu aneh, karena saya menganggap suara serak saya sebagai aset terbesar saya. Jadi saya akan memberitahu orang-orang, dengarkan terus, kamu akan menyukainya." Setelah debut layar lebar yang sukses di A Family, Su Ae beradu peran dengan Jung Jae Yang dalam film komedi Wedding Campaign dan Lee Byung Hun dalam melodrama Once in a Summer. Pada tahun 2008, ia berperan sebagai Sunny tituler dalam sebuah film tentang seorang ibu rumah tangga biasa yang menjadi penyanyi band penghibur untuk mencari suaminya yang telah dikirim untuk berperang bersama pasukan Amerika dalam Perang Vietnam. Sutradara Lee Joon-ik berusaha untuk menceritakan kisah perang dari sudut pandang wanita sentris, dengan mengatakan bahwa film tersebut membahas makna cinta dan kemanusiaan karena menggambarkan perjalanan panjang penemuan diri. Dalam adegan di mana dia banyak minum di pangkalan militer AS, Su Ae mengungkapkan bahwa dia minum lebih dari setengah botol whisky atas kritik sutradara bahwa dia tidak terlihat cukup meyakinkan. Akibat meminum begitu banyak alkohol, dia menjadi sangat mabuk, menambah kenyataan pada adegan di mana dia muntah di toilet dan pingsan. Komitmennya terhadap film terbayar, dan Su Ae menerima banyak penghargaan aktris terbaik untuk penampilannya. Film tahun 2009-nya The Sword with No Name menggambarkan romansa putus asa antara ratu terakhir dinasti Joseon dan pengawalnya, Permaisuri Myeongseong, penganjur modernitas yang berpikiran maju, menggunakan pengaruh politiknya untuk memajukan cita-citanya, tetapi sering berselisih dengan ayah mertua ortodoksnya, Bupati Daewon-gun. Film ini secara longgar didasarkan pada sejarah, dengan elemen fiksi yang jelas.
Su Ae mengatakan peran adalah sesuatu yang selalu ingin saya lakukan sejak saya memulai karir akting saya. Ketika saya mendapatkan skenario, saya mengiyakan tanpa ragu sedikit pun. Berperan sebagai permaisuri Myeongseong tidaklah mudah. Karena selain ibu bangsa, saya harus menunjukkan sisi kewanitaan dan kemanusiaannya, kegembiraan dan kesedihan yang dia rasakan saat jatuh cinta. Harus mengenakan wig tebal dan berlapis-lapis kostum tradisional Korea di musim panas. Yang beruap membuat pekerjaan itu semakin sulit. Fakta bahwa dia harus tampil di hampir setiap adegan merupakan tantangan tersendiri. Menggambarkan dirinya sebagai pemalu dan terlalu tertutup. Su Ae memuji lawan mainnya Cho Seung-woo karena membuatnya lebih mudah untuk menyerap dirinya sepenuhnya dalam aspek cinta dari perannya, sehingga terasa seperti mereka benar-benar menjalin hubungan selama syuting. Frustrasi dengan biasanya menerima skrip melodrama dan ingin mengambil peran dalam genre yang berbeda, Su Ae selanjutnya membintangi film thriller suspense 2010 Midnight FM. Dia bilang dia memutuskan untuk menantang dirinya sendiri dengan memilih peran karakter wanita yang kuat melawan penjahat. Dia berbicara tentang ketakutan yang meningkat yang dia rasakan di studio terbatas saat karakter DJ. Radionya menerima panggilan telepon yang mengancam dari seorang penculik, diperankan oleh Yoo Ji Tae, serta kesulitan fisik saat merekam adegan pengejaran dan perkelahian dengan sepatu hak tinggi. Dia diikat dengan Yoon Jong Hee, puisi, untuk aktris terbaik di Blue Dragon Film Award. Saat kembali ke televisi, Su Ae berperan sebagai agen ganda berdarah dingin di Athena, Dewi Perang. Menjalani pelatihan seni bela diri untuk melakukan adegan aksi intens dalam serial Mata-Mata. Kemudian dalam miniseri Janji 1000 Hari oleh penulis drama terkenal Kim Soo Hyun. Su Ae mengesankan para kritikus dan penonton dengan penggambarannya yang tidak sentimental tentang seorang wanita yang perlahan-lahan kehilangan ingatannya karena penyakit Alzheimer. Pada 2013, ia memerankan seorang wanita ambisius yang ingin menjadi ibu negara Korea Selatan di Yawang, Queen of Ambition, dari artis manhwa yang sama dengan Daewoo. Ini diikuti oleh film wabah bencana The Flu, di mana dia berkata bahwa dia berperan sebagai seorang dokter dan ibu tunggal yang mencari obat setelah putrinya terinfeksi. Su Ae mengatakan dia tertarik pada peran dengan kualitas Oeunaigang, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi tangan besi dalam sarung tangan beludru, yang berarti mereka yang terlihat lembut namun bertekad dan kuat. Pada September tahun 2013, Su Ae meninggalkan Star J Entertainment, agensinya selama 12 tahun, dan bergabung dengan manajemen Sub. Dia kembali ke Star J Entertainment pada Januari tahun 2015. Su Ae selanjutnya memainkan peran ganda dalam Mas, tentang pegawai departemen store yang dililit hutang yang mengambil identitas ahli waris dan menikah dengan keluarga Chaebol. Penampilannya memenangkan aktris terbaiknya di penghargaan Grimai ke-28. Penghargaan terhormat yang dipilih oleh sutradara di setiap stasiun penyiaran di Korea. Dia kemudian berperan sebagai pembelot Korea Utara yang menjadi bagian dari tim hoki es nasional wanita Korea Selatan pertama di Take Off 2. Sekuel dari drama olahraga terkenal tahun 2009. 9 tahun setelah drama komedi romantis terakhirnya Two Outs in the Name ini, Su Ae membintangi drama komedi romantis KBS 2 Sweet Stranger and Me pada tahun 2016. Pada tahun 2018, Su Ae membintangi film drama High Society. Pada Mei tahun 2019, Su Ae menandatangani kontrak dengan agensi baru Huayi Brothers. Pada November tahun 2022, Su Ae menandatangani kontrak dengan Ghost Studio.